Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke haribaan ilahi. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad sudah mulai menurun. Awal bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato. Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku. Tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini. Tepat hari Senin, tanggal 29 Syafar, tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baqi. Dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengimami salat 5 waktu. Namun menjelang salat Isya, kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah parah sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadits yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadits yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadits riwayat Al-Bukhari. Hadits tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Hembusan nafas terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk,
Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, syaddiqin, syuhada dan syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup usia pada tanggal 8 Juni 602 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Demikian kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dan penutup di antara nabi-nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.